mungkin saat ini adalah sesi tanya jawab ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada unek-unek, ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Ya, remaja juga boleh. Tanya apa aja? Baca juga boleh. Bapak, Khawatir. Remaja nggak apa-apa, bebas tanya. Mau nanya nggak apa-apa. Ibu, ada yang mau nanya ibu? Bapak, bebas, bebas. Yang punya undang-undang ibu-ibu. Bapak nggak ada. Aman dong. Biasanya kurang belanja biasanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariadi, yang panggil Adi. Ustaz, saya mau nanya, kalau wasilah itu memang diwajibkan atau gimana Ustaz? Kalau saya tanya kita nggak baca wasilah, apa doa kita nggak diterima sama Allah, Pak Ustaz gitu? Saya mau tanya Ustaz penjelasannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau langsung ditanggapi apa ada di tabung dulu? Langsung nanya lagi, ibu. Masuk. Baik, mohon maaf Pak Hadi, Pak Dibyo, apa mau menanggapi dulu atau langsung lawan Pak Hadi ya? Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi info juga tambah-tambah wawasan. Wasilah ya Pak ya? Wasilah. Wasilah itu kan bahasa Arab ya? Masalah wasilah itu penghubung, hubungan wasilah, penghubung. Tadi pertanyaannya kalau kita nggak pakai wasilah, doa apa tidak dikabul? Itu ya? Itu simpel aja sebetulnya kalau itu pertanyaannya. Nggak harus pakai wasilah-wasilahan gitu ya. Jadi pokok pertanyaan, apakah doa itu terkabul atau tidak kan gitu? Ya. Nah, kemudian kenapa harus ada wasilah segala kan gitu Pak ya? Oke. Intinya simpel aja. Doa kita dikabul oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Aslinya, ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Minta kamu padaku, berdoa kamu padaku, pasti aku kabulkan. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa lalu ada wasilah? Itu adalah adab. Tahu adab ya Pak? Jadi saya misalnya mau meminta sesuatu kepada ketua masjid itu kan mesti ada undang-undangnya, ada adabnya ya. Ya, ada adab. Dan Allah pun ajarkan kita sebelum minta kepada Allah itu beradab dulu gitu. Contohnya kalau kita mau doa biasanya diawali dengan Al-Fatihah. Kan gitu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah, itu kan wasilah. Kenapa? Ada. Kita memuji dulu, berwasilah dulu kepada Nabi, selawat gitu kan. Baru minta. Kayak kita kalau sholat itu, Bismillahirrahmanirrahim, puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, puji Allah. Maliki yaumiddin, puji Allah. Baru membuat pernyataan setelah memuji-muji Allah, karena kita kenal Allah itu memang maha, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
baru minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina sampai waladhdallin. Ada bukan itu Pak? Ada. Wasilahnya dengan apa? Menyebut-nyebut, memuji-muji Allah. Nah, kemudian bagaimana? Apakah wasilah itu diperintah? Diperintah. Nanti Pak Yadi dibuka surat Al-Maidah. Mudah-mudahan saya tidak hilaf, nanti dicek lagi ada. Kalau hilaf ya pokoknya cari surat Al-Maidah. Kalau nggak salah ayat 35, ya. Itu kira-kira bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Itu di Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang dipanggil. Beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan lupa, carilah kamu orang beriman untuk bisa meraih derajat takwa itu. Ilaihi kepadanya al-wasilata wasilah penghubung. Tapi jangan cuma tawasul no. Tawasul itu pekerjaannya. Ya, wasilah itu ungkapan atau sebutannya, pekerjaannya disebut tawasul. Makanya ada majlis kalau di Jawa Barat, di mana ada majlis kalau malam Jumat, ada acara apa? Lagi tawasulan. Ada tahlilan. Nah, tadi itu kita tawasulan dulu walaupun tidak tahlilan. Itu. Oke, udah ya. Jangan cuma tawasulan, tapi wajah itu bisa dirihi. Kamu harus sungguh-sungguh berjuang di jalannya orang-orang yang bertawasuli. Sholawat itu tawasul Pak. Jangan cuma sholawatan, tapi sungguh-sungguhlah kamu menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Berat kan? Wes apa-apa. Seandainya nggak bisa, kita juga nggak itu di zaman Nabi Muhammad. Kan ada al-ulama warasatul anbiya. Ada ulama yang jadi pewaris Nabi. Pewaris Nabi ini yang ada di kita itu para wali-wali Allah, para ulama yang amilin. Orang yang alim alama, jelas kealimannya. Itu biasanya tawasuli. Mau tawasul orang Basuro. Itu biasanya tawasul orang Basuro itu boleh nomor 3. Bisa dipahami apa ini? Tentang wasilah tadi. Jadi nggak tawasul dikabul kok. Jadi nggak ada dosa yang tidak dikabul. Benar, cuma kadar dan saatnya itu Allah yang punya hak menentukan. Bukan Allah nurut aturan kita. Kita ini hamba Tuhan apa Tuhan? Hamba Tuhan itu nurut Tuhan apa ngatur Tuhan? Nah ini kadang-kadang salah sikap. Pasti dikabulkan, cuman proses pengkabulannya, seberapa kadarnya, kapan dikabulkannya, itu Allah yang menentukan. Pasti dikabul. Enggak pastilah. Allah saya Pak, maaf ya, Allah saya, nggak tahu Allah punya batin ya. Tapi kalau sama ya sama dong. Allah saya itu sudah tahu sebelum saya masih tahu. Ya udah kalau gitu nggak usah doa Pak, diem aja. Monggo kalau bisa misalnya bapak-bapak ibu sekalian, karena kita sudah kumpul ini taufik dan dari Allah, mari kita sama menggunakan cipta mulai. Selesai. Cekap. Tadi alhamdulillah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian itu selesai cepat. Beriman Pak Yadi. Kenapa? Ada adab Pak. Allah ajarkan supaya kita adab karena Rasul diutus tujuan utama adalah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ngono ya ngono nek pakai akhlaknya.
Paham nggak ya dia? Itu sebetulnya nggak wasilah. Kok belum ganjal dicek ya Pak? Jangan sampai iman, maksudnya gak iman kasih kok. Allah itu Ar-Rahman, Maha Kaya Al-Ghani, Ar-Rajaq memberi rezeki. Minta, iya Pak. Benar, kata Pak, bisa di. Kalau kurang bisa diterima, mau diulas lagi, boleh? Nggak apa-apa, Mas Sobib. Biar saja lah. Tunggu Pak, silakan. Ibu-ibu bebas. Kalau ada ibu-ibu yang merasa belanjanya kurang, iya siap, anak remaja sesuai. Remaja keren, iya yang remaja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama aku Syahid Abdillah. Nah, aku mau nanya nih dari dia sih sebenarnya. Syahid Abdillah. Syahid Abdillah keren. Jadi kalau kita nggak sempat sholat nih berjamaah di masjid kan pasti sholat di rumah juga kan. Nah, kalau kita lupa rakaat dan di saat itu juga kita juga lupa sujud sahwi, sholatnya udah selesai duluan, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana ini? Sholat lupa rakaat. Lupa beda Syahid Abdillah. Masalah sholat ini oke. Ini ada banyak oke ya. Nanti diperjelas sama dulu yang ada oke. Bapaknya kita Sabina atau kita apa. Intinya kan nggak sholat di masjid, sholat di rumah, lupa rakaat, lupa rakaat. Karena rakaatnya dia lupa, goro-goro sujud, tapi lupa. Ya. Orang lupa itu sadar apa tidak? Wajib dalam sholat apa? Sadar. Mana kalau nggak sadar jangan sholat. Model. Benar Pak? Simpel toh? Dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat. Jangan deket-deketin sholat. Wa antum sukara. Dan sedangkan kalian lagi dalam keadaan mabuk. Sukar itu mabuk Pak. Belum sukarnya mabuk. Mabuk. Oh maaf. Ini saya baru terangin. Gitu. Orangnya datang nggak? Tapi saya yakin Pak Sukar bukan orang yang suka kesukaran. Bukan kemudahan. Tapi kalau orang mabuk itu masih sukar. Jalan aja memang nggak sukar. Yang mana yang orang nggak sukar? Ada bujurnya doang. Ada istrinya doang. Karena di rumah. Ya. Bantu Sukaro di Quran ada. Saya membaca Quran, saya kan nggak tahu. Absen ada nggak ada. Nggak ada kesengajaan untuk itu. Karena memang di Al-Qurannya dia ya. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kalau kok wa antum sukaro. Iya. Hei orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi sukaro itu artinya. Terus ada batasan Pak. Sejauh mana sih batasan mabuk itu? Hatta sehingga kamu mengetahui mata kuluna apa yang kamu ucapkan, yang kamu katakan. Jadi mengatakan sesuatu tidak mengetahui apa yang dikatakan itu orang mabuk ngomongnya nggak sadar Pak. Gitu betul. Nah itu. Jadi dia udah nggak apa-apa kalau lupa. Orang nggak sadar wajib sholat apa tidak? Nah iya. Terus mau suruh apa? Udah lupa. Nah besok naik sholat aja gila.
Makanya sholat yang bisa diharapkan pertolongan itu ya khusyuk. Wasta'inu bisabri washolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Gitu ya Dila. Dili ya. Yang khusyuk itu yang gimana Ustaz? Ya. Yang khusyuk itu yang kayak dilanjutkan, jangan sepotong kalau baca Quran. Wasta'inu dan mohon tolonglah kamu bisa beri dengan sabar wasolat dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun sungguh sangat berat. Illa kecuali alal khosyin bagi orang-orang yang khusyuk. Yang khusyuk yang bagaimana? Ayat selanjutnya menjelaskan al-khosyi'una alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-khosyi'un, orang yang khusyuk itu adalah alladzina, orang-orang yadunnuna yang mereka punya dzon kuat, punya keyakinan annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya waktu dia sholat itu berjumpa Tuhannya. Pahami Pak Badin? Halo? Wa annahum ilaihi raji'un, dan dia yakin bahwa ketika sholat itu dia sedang kembali kepada Tuhannya. Itu khusyuk. Rasanya gimana? Ya, Rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya berjumpa dengan Tuhan itu gimana Ustaz? Rasanya berjumpa dengan Tuhan itu seperti apa? rasanya ya rasanya dhewe. Rasa kita kono. Apa yang Kita kan kamu belum kenal rasakan? Ustaz. Ya? Kita kan belum kenal. Kita kan belum kenal. Nah, ya ini masalahnya. Ini pertanyaan cuma apa ini? Serius aja. Serius aja kita membahas ini. Serius aja kita membahas ini. Serius. Di depan ibu-ibu jalan tidak? Atau empat mata? Berapa orang aja? Loh, enggak ada apa-apa, boleh Pak, bagus ini. Ya, kan kita belum kenal. Cakep. Kok sadar belum kenal? Pantas enggak? Orang menyembah enggak kenal yang disembah. Saya enggak kenal kamu kumpul 9. Aku nih nyembah, pantas enggak? Ini loh Pak yang jadi masalah Pak. Ada perkara yang kadang-kadang menurut kita, nalar kita, hati kita enggak pantasnya dilakoni. Ini kan harus dijawab, harus didiskusikan coba. Boleh jujur-jujuran, putus relasi, fitnah. Saya itu biasa apa adanya. Monggo Pak Yadi. Atau jadi kan Pak Dewan sambil ngopi, ini nggak ngopi soalnya kayak gini. Mohon maaf, ini sekedar ilustrasi ya. Ilustrasi. Mohon maaf Pak. Ya, daripada saya harus nanti ya membicarakan sesuatu yang kurang manfaat. Mungkin nggak saya memberikan sesuatu kepada orang yang tidak membutuhkan, atau orang yang tidak mengerti apa yang saya berikan, kan ya. Jadi gini, kita cerita kenal dulu. Saya boleh cerita nggak Pak? Berapa cerita? Berapa cerita? Nah, ini kan cerita banyak ya Bu ya. Ayo Ibu mau berapa cerita? Cerita itu banyak. Insya Allah mudah-mudahan Allah membimbing saya. Saya tidak ngabur dalam membahas hari ini. Ya Pak ya. Saya nggak pakai kitab. Ya, kan bukan ahli kitab. Saya cerita zaman dahulu kala ada buronan. Buronan. Jadi ada kasus pembunuhan. Dia dikejar-kejar sama penguasa, lari di tengah jalan yang gersang. Dia melihat banyak orang sedang antri, banyak betul-betul antri. Pas dilihat, di situ ternyata antrian untuk mengambil air ngangsu Pak kalau di kampung saya.
tahu ngangsu ya. Jadi kita datang ke satu tempat yang ada air untuk mengambil air minum, buat mandi, ngantri kan Pak. Karena memang susah air di tempat itu. Nah, kemudian pemuda buronan ini dia melihat ada 2 orang wanita itu nggak dapat air Pak Jadi. Ini mesti mikirnya mesti itu tuh. Apa sih kok malah cerita gitu ditakoni kenal Tuhan enggak ya? Iya nanti dulu. Nanti jangan kenal. Tapi harus syaratnya. Syaratnya nanti aja ya. Jangan sekarang. Jadi dari tadi juga nggak apa-apa sebetulnya. Nah ini di aula kan, sholat di atas kan. Ya. Jadi ada 2 wanita nggak dapat air karena asal mau antri kesenggolnya lagi Pak. Kan kuat-kuat orangnya. Ini cerita-cerita di Timur Tengah. Kan di Indonesia, di Timur Tengah. Kesenggol. Mental. Jadi ini 2 wanita ini nggak dapat air Pak. Nah, kemudian pemuda itu melihat peristiwa itu tiba. Wah kesian itu wanita, udah antri, udah lemah nggak dapat air. Akhirnya dia menawarkan diri, Mbak Neng, misal kalau bahasa kita, bagaimana kalau saya yang mengantrikan? Kan dia nggak perlu, dia buronan, artinya. Ya wanita ini dengan senang hati, ya udah kan kalau mau mengantrikan, dia antrikan ke pemuda itu dapat air. Nah, saking senangnya 2 wanita ini, dia mendapatkan air berkat jasa, berkat wasilah. Nah itu wasilah namanya Pak. Wasilah bukan? Wasilah pemuda buronan itu, dia mendapatkan air, dikabul, dapat air. Nah ini tadi wasilah ya. Kira-kira kayak gitu Pak. Dapat air, senang hatinya Pak. Pemuda ini diajak mampir singgah ke rumahnya. Mampir di rumahnya. Begitu sampai di rumah dikenalkan dengan bapaknya. Ini bapak saya, namanya Sueb. Ini bapak saya, namanya Sueb. Nah, karena dia sudah kenalan dengan pemuda ini, kemudian pemuda ini dikenalkan ke bapaknya. Pak, kenalkan, ini seorang pemuda namanya Musa. Ini tadi berjasa telah mengantrikan saya mengambilkan air. Singkat cerita, kalau tak panjang-panjang sampai angon pedes 10 tahun rampung cungi Pak, ya kan? Singkat cerita, ini pemuda Musa karena kebaikannya diambil menantu sama Sueb. Jadi Musa ini menantunya Sueb. Nabi Musa Pak, tidak. Pemuda Musa enggak jadi nabi kok. Bisa dipahami tidak saya? Jadi menantunya Sueb. Begitu dia sudah tinggal di rumah mertuanya bersama istrinya, dia ingat Pak, bangsanya Musa itu ditindas oleh penguasa dolim. Karena bangsanya Musa itu bangsa Bani Israel namanya. Ya, Pak Bani Israel merantaunya ke Mesir Pak untuk mencari nafkah. Mesir waktu itu dipimpin oleh seorang raja yang dolim, namanya Fir'aun. Itu. Nah, peristiwa burunya itu karena pernah ada orang-orang pekerja Mesir sama Bani Israel kan gabung. Cuman biasanya kalau yang orang-orang Mesir, anak buahnya Fir'aun itu minimal jadi mandor Pak, pengawas gitu ya. Tapi kalau yang Bani Israel itu dikerja paksakan. Dikerja paksakan. Jadi ketika ada pemuda Bani Israel sama pemuda Kipti namanya ribut, nah Musa lihat waktu itu. Waktu itu Musa tinggal di rumahnya penguasa itu awalnya. Tinggal di tempat Fir'aun itu yang Musa itu. Dari kecil diasuh oleh Fir'aun. Nah, dia lihat orang Kipti sama Bani Israel ribut. Musa mendekati. Kira-kira Musa yang orang Bani Israel belain Kipti atau belain Bani Israel? Belain Bani Israel Pak. Itu orang Kipti ditempelin sama dia. Mati. Tempelin mati. Makanya ada kiai-kiai itu yang memberikan ijazah namanya Asma Musa. Itu ditaruh di EPP.
saya bukan mau memberikan ini enggak. Ya kan, kalau sampai bisa untuk istilah di rewel-rewel meleng mati umurnya ya, mendengar lah enggak ya. Jadi gara-gara itu kan jadi kasus Pak. Ya Allah, bangsa itu dipakai orang banyak Israel. Itu kira-kira. Udah gitu tuh orang diurus dari kecil. Kabur Musa. Dan itu ceritanya. Nah setelah jadi mantunya Su'eb, Musa ingat bangsa itu ditindas oleh kaum Kipti, oleh kaumnya Fir'aun. Dia ingin menengokin saudara-saudaranya yang di Mesir. Nah, singkat cerita, di tengah jalan Pak, di gurun yang itu, Musa melihat api. Waktu itu dia bilang sama istrinya, "Wahai istriku, kamu nggak usah ikutan ya, karena nggak mungkin saya ditemani siapapun. Aku harus sendiri. Kamu tetap tinggal. Aku akan mendekati api itu. Barangkali aku bisa mengambil sedikit manfaat dari api itu semua, atau barangkali aku mendapat petunjuk dengan api, dengan wasilah api itu." Oke ya, benar. Musa mendekati itu. Tempatnya satu tempat namanya Tursin. Tursin itu kalau di itu Tursina. Makanya Pak Debyo itu kan nggak perokok. Kok beli rokok tapi enggak Pak, ini bukan rokok, sembarang rokok, ini rokok Tursin gitu. Pak Debyo tanya lah kalau masalah Tursin tahu lah. Atau Mas Har. Jam 1 malam itu gedor-gedor Pak Debyo kan cuma mau apa? Mau ke Tursin Pak. Tanya-tanya beliau lah kalau masalah Tursin ya. Beliau lah lebih tahu nanti yang jelaskan. Jadi tempat api itu adanya di Tursin. Jadi kalau kita mau menikmati Tursin, itu harus ada api Pak. Kalau nggak ada api, nggak bisa dinikmati itu Tursin. Cuma diombak, ngambung terus. Ya, silakan kalau pengen itu bersih ya, Pak Dibel. Pak Har nggak bisa, Pak Har. Siapa lah, Mat nggak bisa lah. Dia udah tahu Tursin ini. Nah, ini Tursin teman Musa. Jadi satu tempat namanya Tursin itu suatu bukit Pak. Tursina itu bukit yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Kenapa? Disitulah pemuda Musa melihat api, dan dia datangi api itu. Begitu dia datang di api itu, ada suara Pak. Ya Musa, ana rabbuka. Aku Tuhanmu. Maka sekarang lepaslah terumpakmu, karena kamu sedang ada di satu lembah yang namanya Muqaddasi. Wah, pernah dengar Pak? Pernah ya Pak berarti ya? Kamu sedang berada di lembah Muqaddasi tua, di lembah yang disucikan yang bernama Tua. Ya, enggak ya? Jadi itu, ana rabbuka, aku Tuhanmu. Maka sekarang lepaslah terumpakmu, karena engkau sedang ada di satu lembah namanya lembah Muqaddasi Tua. Muqaddas itu yang disucikan. Makanya sekarang menjadi Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Nabi Musa mulai kenal siapa Pak? Begitu melihat api kenal siapa Pak? Ana Rabb. Jadi kita akan kenal Tuhan kalau Tuhan memperkenalkan. Gitu loh. Bagaimana kita mengundang perkenalan untuk mau mengenal kita? Nah, ini yang jadi masalah kan. Api Pak, tajali Pak. Nah, orang dan engkau adalah orang yang dipilih. Maka sekarang dengarkan apa yang akan diwahyukan. Lalu apa bunyinya pagi itu? Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Setelah mendekati api itu, api bilang, aku Tuhanmu, lepaslah terumpakmu, karena kau sadar berada di bukit Muqaddasi Tua, di Tursina. Nah, dan itu adalah orang yang dipilih, dan sekarang dengarkan apa yang diwahyukan. Isi wahyunya, innani sesungguhnya aku anak. Aku adalah anak. Siapa anak? Allah. Innani anak
Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Illa diistilahkan kecuali ana. Tidak ada Tuhan kecuali ana. La ilaha illa ana. Ana siapa? Yaitu yang namanya Allah. Jadi Allah itu nama. Sekarang kita mau nyembah nama apa nyembah yang punya nama? Saya menghormati nama Bardin di sini apa menghormati yang punya nama Bardin? Oh, saya menghormati namanya. Hormat pada Bardin, Bardin itu kenal orang. Ini yang jadi masalah, Pak. Bisa dipahami ya? Sekarang baru kalau kamu sudah kenal bahwa aku adalah tidak ada Tuhan kecuali aku. Waktu sholat, udah diri dan sholat. Lidikri untuk mengingat aku. Jadi kondisi khusyuk adalah di mana kondisi hati seseorang bisa mengingat Tuhannya ketika dia sudah mengenal. Itu sekilas saja Pak ya. Bisa digambarkan itu, bisa di itu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Apa kalau Pak ngobrol lagi sambil ngopi? Iya, ayo. Asal ada turusin aja. Gak apa-apa, paling Pak Dirgo kayak gitu nanti anterin turusin, paling begitu. Terserah, monggo. Saya tidak transaksional Pak. Saya tidak ada ritual yang dibatasi. Dan saya tidak ada transaksional, dan saya datang sini nggak ada transaksi. Jadi saya nggak membatasi apapun, monggo kalau masih senang ngobrol sama saya, ayo ngobrol. Kalau saya di sini Mbak di sini udah mau tutup Pak, mau ada tidur, pindah ke Padepokan sampai subuh Prabowo. Monggo Pak Yadi. Jadi itu dari Pak Yadi ya. Mohon maaf ya. Saya nggak memaksakan dong. Oke. Tapi kalau masih ada unek-unek monggo silahkan nggak apa-apa. Kalau perlu ada ke depan biar saya akan coba. Malam kuping tuh. Monggo silakan, dan bebas. Pulang minum ya Pak? Monggo. Ngapunten ya, ngapunten. Wah aku orang minta-minta loh. Ngomong iki yo. Ayo Pak, monggo Pak. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang masih penasaran. Monggo, monggo. Kalau ini biar Masih ada yang mau nanya, silakan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau masih ada yang mau tanya, silakan. Ibu, Ini mau deh. mau? Ya. Nah, itu. Boleh. Kalau ada yang mau lagi, ditutup doa. Oke. Siapa? Umi. Tolong saya di jembatani, saya mendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Namanya siapa? Nama saya Siti Rumiani. Saya mau nanya tentang sholat. Pernah saya lihat sendiri orang sholat itu kan pakai ajan, langsung sholat gimana Pak hukumnya? Apa selesai sholat ajan dulu, selesai apa komat dulu baru sholat? Saya lihat sendiri soalnya gitu. Di jalan. Ya. Jadi sholat itu apa harus nunggu ajan habis? Terus ketika masih ajan itu sholat langsung sholat boleh nggak gitu? Apa nunggu habis ajan gitu? Habis ajan boleh langsung sholat apa nunggu komat gitu. Baik, saya langsung arah dulu ya. Simbol aja. Pak, sholat itu kan ada adan. Apa begitu adan langsung bangun sholat atau nunggu habis adan? Ya. Apakah adan itu panggilan untuk sholat? Dia. Apakah adan itu panggilan untuk sholat? Ya. Hah? Panggilan untuk sholat. Kalau di kuburan yang sholat gimana tuh?
Ada angin gede, ada kencang banget nggak senaran. Terus bayi itu diadani gitu. Kalau panggilan sholat, sholat itu nih. Dia belum wajib sholat. Yang meninggal pun tidak wajib sholat. Jadi mohon dipahami dulu Bapak Ibu, mohon maaf ya. Adzan adalah seruan untuk mengingatkan tanda masuknya waktu. Makanya masjid-masjid jami mesti ada muadzin. Jangan nggak ada muadzin. Karena apa? Setiap waktu sholat harus mengumumkan bahwa saatnya masuk waktu sholat. Terus ibu langsung sholat sah apa tidak? Sah. Sudah waktunya. Karena memang sudah waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya bagi orang yang beriman itu, sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman telah ditetapkan waktu-waktunya. Maka syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat itu kalau sudah masuk waktu. Kecuali sholatnya di masjid. Kalau adzan langsung sholat, ora usah ning masjid. Masjid kan ya kamu jamaah. Nggih napa kan, Pak? Nggih. Wah, paham nggih? Ya udah, kalau di rumah kan ya kan Pak. Kalau di masjid kok nungguin di masjid nunggu waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi adzan. Dia langsung berdiri sholat sendirian pulang, ngapain kamu? Ke masjid kan pengen sholat berjamaah. Kalau berjamaah ya habis adzan, sholat qobliyah dulu sambil nunggu jamaah yang lain kumpul, nanti udah qomat baru sholat. Itu di masjid. Kalau sendiri di rumah, yang penting sudah masuk waktu. Sama Pak, ada kebiasaan yang memang kadang-kadang piye ya sebut yang namanya pikiran ya, ada pikiran. Ibu-ibu itu kalau duhur, ibu-ibu kalau Jumat wajib sholat duhur nggak sih? Kenapa sih nungguin bapaknya pulang gitu loh? Kan jadi nggak awal waktu. Karena yang bagus yang awal waktu. Enggak, alasannya mohon maaf, Bu. Kalau Jumat sholat duhur nunggu bapaknya pulang, emang ngapa? Bawa berkat. Bingung kan? Jadi orang kita masih banyak melakukan sesuatu yang dia sendiri bingung baginya. Gini Pak, itu kan cara mendidik. Kenapa sih ibu-ibu dianjurkan, bukan wajib? Dianjurkan kalau hari Jumat itu sholat duhurnya nunggu bapaknya pulang. Ya itu balik bapaknya aku. Aku kadang-kadang habis khotbah nggak langsung pulang. Aku di sini kalau khotbah pernah nggak langsung pulang. Ngobrol bisa sejam baca mau asar baru pulang. Nggak sholat sampean. Saya tuh kalau khotbah di sini nggak pernah langsung pulang Pak. Karena saya khawatir kalau ada unek-unek pengurus masjid, biar saya ditegur nggak ngomong di belakang. Itu saya habis ngaji itu nggak langsung pulang. Barangkali ada yang kurang paham atau salah paham, dan kita selesai nggak ada fitnah. Saya di masjid manapun bukan di sini kok. Apalagi di sini berdirinya masjid ini saya ngamen Pak Tadi nunggu-nunggu keyboard daripada Ibu Anil Mama. Ini berdirinya masjid ini asal tahu aja. Cuman Pak Warto nggak begitu, nggak harus ketok, kan Allah Maha Tahu. Gila bener, gitu loh. Perintis apa pewaris gitu Pak. Kan ini ya Pak, di dunia ini ada perintis ada pewaris. Jadi begini, dianjurkan ibu-ibu kenapa? Ya, perintah sholat Jumat itu perintahnya udah Pak. Nih, perintah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu. Orang yang beriman apabila sudah ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, tinggalkan semua bentuk bisnis, jual beli, aktivitas, segera kami ingat Allah sholat. Itu perintah untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak tok? Hah? Ayo, teman-teman coba bapak-bapak tok atau bapak-bapak ibu-ibu?
pokoknya bapak-bapak, nah ibu-ibu ya ibu-ibu, nah bapak. Nah sekarang itu ya alladzina amanu ada wawu alif, berarti perintahnya jamak. Wahai orang-orang yang beriman jamak. Yo lanang, yo yo bapak, yo ibu. Kenapa ibu nggak sholat Jumat? Coba sekarang, ya ayyuhalladzina amanu, sama kan? Kutiba alaikumusiyam. Bapak-bapak ibu apa bapak-bapak tok? Kalau ibu nggak puasa, waduh apa tidak? Bagaimana Jumat? Iki nggak mikir kalau dewi iki. Nah, dengan berbagai alasan ini. Ya Pak, kalau ibu-ibu itu kan mengundang, nanti suaranya aja aurat. Nanti kalau dia berdandannya minor, nanti bapak-bapak malah nggak khusyuk. Dan macam-macam itu alasan kan. Sekarang kalau itu kan yang muda-muda. Ya udah yang itu muda-muda nggak usah Jumatan, yang nenek-nenek aja yang Jumatan. Loh, akhirnya daripada ribet-ribet, pakai ngatur. Gitu loh. Nek syariat wajib lagi perempuan. Syariat tuh Pak. Syariat itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau fikih kan bisa pendapat. Makanya ada mazhab-mazhab. Itu yang harus dipahami sebetulnya Pak dalam beragama. Nah, makanya ulama-ulama kita bijaksana supaya ibu-ibu tidak kehilangan haknya. Nanti kalau Jumat Bu, nggak wajib sholat Jumat ya, tapi tetap wajib sholat duhur. Seyogyanya, ibu-ibu kalau sholat duhur di hari Jumat, tunggu bapak-bapaknya pulang. Mau ngapain? Takutnya kan bapaknya pulang Jumatan minta, gitu loh. Minta kopi ya, minta tidur. Nggak gitu. Syarat sah sholat Jumat, salah satu rukunnya adanya 2 khutbah. Betul atau tidak? Ketika bapak-bapak ke masjid, dia bisa menerima 2 khutbah. Ibu-ibu di rumah, hak Jumatnya mana? Nggak ada. Tunggu bapak-bapaknya pulang dari masjid. Nah, harapannya supaya bapak-bapak pulang dari masjid khutbah ke ibu-ibu. Bu, Mak, ayah mbak, Gigi, tadi khotibnya wasiat begini. Suami melakukan itu? Halo? Orang Jumatan tuh kok. Paham Pak? Sehingga perintah yang umum ini haknya bisa diterima oleh bapak dan ibu. Makanya bapak mulai besok Jumat pulang Jumatan, kumpulin istri-istri dan anak-anak perempuannya yang ada Jumatan, kasih tahu tadi Ahmad khotbah, isi wasiatnya ini. Wes muga-muga wae dhewe dapat taufik dan hidayah, penuh berkah dan ridho Allah. Wes arep mangan ngono. Jadi sama-sama mendapat hak yang sah, memenuhi seruan Allah yang sah. Gitu ya Bu ya? Iya, kira-kira gitu. Jadi monggo. Tapi kalau ke masjid jangan adzan langsung berdiri ya. Nunggu sholat jamaah. Iya, nunggu qomat. Kalau di rumah betul apa? Jumatan juga nggak usah harus nunggu bapaknya pulang. Bapaknya Jumatan dulu, bukan dari kota. Ya, masih monggo Pak. Aku derek. Oh, derek Pak. Derek. Komandan. Cakap. Nggih. Nah, ini saya masih Tutup. Tetap ya, sip. Ayo dulu, lanjut kembali ke MC. Ya, benar. Sama doa Pak Badi apa mau tutup. Ya demikianlah pengajian kita malam ini yang dipimpin oleh Kiai Haji Musafi atau Cak Wato. Terima kasih telah memberikan pencerahan pada malam ini. Untuk selanjutnya itu doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil. Saya persilakan. Bapak Wakil. Kamu nu, kalau ndungane aku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengacara sudah selesai, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sahabat-sahabat kita bisa menjalankan dengan baik. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya pikiran-pikiran kita bisa melampaukan untuk menerjemahkan sesuatu yang telah disampaikan. Marilah kita berdoa bersama. Astagfirullahaladzim alhamdulillah ya ma'bud Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala tabaraka wa ta'ala ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabdi bainana wa bainahum bil khairat. Amin. Warham wa anta khairur rahimin. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma tafa'alna awwal khair wa wal barakah wa wal nikmah wa wal rizqi wa wal quwwah wa wal sihah wa wal salamah wa wal afiyah wa wal jannah. Allahumma qina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Wa sallimna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim. Sallallahu wa sallam akhirah. Allahu lana wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ladzi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian diskusi kita malam hari ini. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.